Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan membahas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada episode yang sebelumnya, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat ke-21 yang artinya hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu bersinar menerangi, maka mereka berjalan di bawah cahayanya. Dan bila gelap meliputi mereka, maka mereka diam berdiri. Dan jika Allah menghendaki, maka sungguh Dia bisa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas segala perkara yang Dia kehendaki berkuasa sepenuhnya. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, pada episode kali ini pembahasan kita melanjutkan episode yang lalu Pak, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-21. Yeah. Nah, pada episode yang lalu Bapak telah menjelaskan tafsir daripada ayat ini, yang mana kilat itu terbagi menjadi dua ya Pak, ada dua bagian. Yang pertama hanya cahaya yang menyambar, lalu yang kedua adalah suara dentuman keras yang biasa kita dengar atau kita ketahui sebagai geledek gitu ya Pak. Yeah. Ini adalah sebuah gambaran orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, yang mana ketika Islam bercahaya, ketika Islam bersinar, mereka masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Akan tetapi ketika Islam menawarkan sebuah pengorbanan besar, yang mana ini diumpamakan sebagai dentuman besar daripada al-barku ini Pak, atau kilat ini, mereka malah kabur atau lari ke belakang, tidak mau ikut berkorban. Nah, itulah yang telah Bapak jelaskan pada episode yang lalu. Dan mungkin ada hal-hal yang ingin lebih jelas untuk dijelaskan lagi, mohon dijelaskan tafsir daripada ayat ini. Terima kasih. Jadi kita melanjutkan dari tafsir ayat ini, di mana kita sudah menyampaikan beberapa bagian diantaranya. Kita tambahkan di sini memang kondisi mereka yang diceritakan dalam ayat ini tuh seperti itu. Ketika Islam jaya, enak, mereka ikut. Berbahagia. Digambarkan ketika cahaya itu menerangi mereka, mereka berjalan. Masyaufi. Berjalan sama-sama kaum muslimin. Tidak ada bedanya, orang munafik seperti itu keadaannya. Tapi begitu gambarannya bagaikan kilat yang menyambar dengan dentuman keras, yaitu geledek dan petir yang membahayakan, mereka menutup telinganya dan mundur ke belakang, tidak mau ikut berkorban. Itu gambaran pengorbanan yang diminta. Ini kan sama seperti zaman sekarang pula, ketika jemaat memerlukan pengorbanan, orang-orang yang beat ke dalamnya, itu nggak ada bedanya, mereka harus memberikan juga. Karena bukti iman bukan sekedar lafaz atau ucapan, pengakuan lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal nyata, amal perbuatannya. Jadi ini sama gambaran di dalam ayat ini, menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman harus lidahnya mengucapkan lafaz iman, ikrar, baiat, tapi juga diiringi dengan pemberian pengorbanan. Nah, di dalam jemaat kita ini pengorbanan banyak sekali. Sehingga secara klimaksnya, secara singkatnya, ini setiap badan kalau mau ada pertemuan selalu ada ikrar, janji. Itu aku siap sedia mengorbankan jiwa raga, harta, waktu, dan kehormatanku. Itu tuntutan sangat besar sekali. Nah, ini orang munafik mundur apabila diminta seperti ini. Jadi di sini gambaran mengenai tafsirnya adalah bahwa kondisi keadaan Islam itu selain kita ikrar secara lisan, adalah juga harus diikuti dengan pengorbanan. Iman hanya pengakuan lisan tanpa diikuti dengan tuntutan pengorbanan yang diminta oleh Islam, maka imannya adalah lemah. Inilah yang mengakibatkan orang-orang munafik itu seperti itu. Karena imannya lemah. Kenapa? Mereka belum paham
tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka belum tahu apa sih artinya beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mengetahui mengapa harus iman pada Rasul dan Al-Quran Karim. Karena lemahnya keimanan mereka inilah yang menyebabkan mereka setengah-setengah. Saat senang ikut bersama, masyaufi, wa iza azlama alaihim qamu. Tapi begitu gelap dia diam saja di sana. Nah, itu keadaan gambaran mengenai keadaan mereka yang dikatakan sebagai orang-orang munafik. Baik Pak, jadi di zaman sekarang pun atau di zaman Hazrat Masih Maud ini tidak luput daripada orang-orang munafik yang seperti ini begitu ya Pak. Ketika ditawarkan pengorbanan yang sedemikian rupa, mereka malah kabur ke belakang, tidak mau ikut serta di dalamnya begitu, hanya diam diri gitu Pak, berdiri saja komu begitu kalau di dalam ayat ini ya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah berkenaan dengan keraguan yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang meragukan bahwa tidak terbukti amal perbuatan orang-orang munafik di dalam ayat ini Pak. Perbuatan-perbuatan mereka yang mana ketika ditawarkan pengorbanan mereka tidak ingin ikut serta. Mereka meragukan bahwa di dalam ayat ini tidak terbukti begitu Pak. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang ada keterangan dari sisi hadis tentang macam dan jenis hati manusia Pak? Mohon dijelaskan Pak. Ya, betul. Jadi di dalam ayat ini ada orang-orang yang meragukan perihal masalah kondisi, perilaku, perbuatan, sikap, karakter orang munafik. Katanya nggak ada buktinya tuh katanya. Sama saja kan dia juga beriman, beat segala macam. Seperti itu. Nah di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menjelaskan bahwa sebagian orang memang meragukan akan wujud amal perbuatan orang munafik dan contoh lainnya tentang itikad orang munafik ini. Karena tidak terbukti dari Quran kata mereka. Di sini Huzur kedua menjelaskan ada satu riwayat bahwa saya teringat ketika saya setiap hari ikut belajar mempelajari Al-Quran termasuk tafsirnya dari Hadrat Khalifatul Masih awal. Al-awal ya. Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu, Khalifah pertama. Itu beliau tiap hari membahas masalah ayat-ayat Quran, termasuk ayat ini dibahas oleh beliau. Dan ketika beliau Khalifah kedua ikut bersama-sama, itu juga ditemani oleh seorang sahabat Masih Maud, yaitu seorang ulama besar yang bernama Hadrat Hafiz Rosan Ali Sahab marhum. Ini beliau sangat tinggi sekali ilmu Al-Qur'annya. Allah Ta'ala berikan karunia pada beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada beliau di akhirat. Amin. Jadi beliau banyak membahas tentang masalah apa yang diragukan oleh sebagian orang tentang masalah sifat-sifat keadaan orang munafik di sini. Nah beliau Khalifah kedua teringat kepada satu keterangan hadis yang menjelaskan bagaimana sih apa tadi ditanyakan ada beberapa macam jenis hati manusia. Di dalam hadis beliau membacakan bahwa Rasulullah SAW perihal menerangkan ini bersabda, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'ah. Qalbun ajradu fihi mislu as-siraj yazharu wa qalbun aglafu marbutun ala aglafihi wa qalbun mankusun wa qalbun musafahun ama qalbul ajradu fa qalbul mu'min. As-sirajuhu fihi nuruhu wa ammal qalbul aglafu fa qalbul kafir wa ammal qalbul mankusun fa qalbul munafik arafa thumma ankara wa amal qalbul al-musaffah fa qalbu fihil imanun wa nifakun
Pamathalu imani fi pakamasali baklah yamudduha al-ma'u at-tayyib wa masalun nifaku fihi kamasali al-qur'a yamuddu qayh waddamu fa ayul maddatain ghalabat alal akhar ghalabat alaihi. Musnad Ahmad bin Hambal jilid 3 halaman 17. Itu bunyi matan hadis mengenai beberapa macam Hati tentang manusia. jenis-jenis Jenis hati manusia. manusia. Terjemahnya adalah, jadi hati manusia itu ada 4 macam. Ada 4 macam. 4 macam. Pertama, musafa sifat adalah hati yang bersih bening bagaikan pedang yang baru diasah tanpa sarung, yang siap berkhidmat untuk agama. Ini jenis pertama. Yang kedua adalah hati yang terselubung bagaikan pedang yang disarungkan. Dan sarungnya itu terikat rapi keras, terikat kuat. Dan yang ketiga adalah hati yang gelap. Yang keempat, hati yang bengkok, tertindih oleh batu. Itu 4 macam menurut hadis ini keadaan hati manusia. Apa sih maksudnya? Hati yang pertama adalah hati yang bersih, hati orang-orang mukmin. Pelitanya, cahayanya, nurnya itu keluar dari hatinya sendiri. Terang. Dan hati yang terselubung di dalam sarung itu terikat kencang adalah hati orang-orang kafir. Di mana kebenaran tidak bisa masuk ke dalamnya karena tersarungi, terikat. Kafirnya pun tidak pernah bisa keluar karena terikat pula. Jadi tidak bisa masuk dari luar, tidak pula bisa keluar dari dalam. Artinya seperti itu saja, nggak mempan. Memang seperti itulah keadaannya. Orang kafir, mau apapun alasan yang Anda berikan, dia tidak akan terima. Dan dia tidak pula bergeming mau keluar. Tidak mau meninggalkan. Orang munafik lain lagi dia. Goncang-ganjing sana sini pindah mana enaknya. Tapi mukmin adalah dia siap sedia memberikan pengorbanan. Ini gambaran-gambaran tentang hati manusia. Selanjutnya adalah dikatakan bahwa hati yang keempat ini adalah di mana hati itu hati yang bengkok. Bahkan tertindih oleh batu. Di dalamnya itu ada iman, juga ada kemunafikan, ada nifak, bercampur. Ini gambarannya adalah seperti sebuah luka yang membusuk, di dalamnya ada nanah, ada darah bercampur semua. Nah, mana yang lebih kuat pengaruh antara ini semua? Itu kecenderungannya ke sana itu. Nah, jadi ini keadaan 4 macam. Jadi kalau dikatakan tidak terbukti di dalam ayat ini perihal keadaan kondisi orang munafik kata sebagian orang. Ternyata Rasulullah mengatakan ada ini hati orang munafik seperti itu, gelap dia. Kegelap, tidak mau ikut berkorban segala macam. Inilah kondisi ketika Hadrat Muslim Maud alaihissalam mempelajari Quran, beliau ingat terhadap hal ini. Maka beliau cantumkan di dalam hadis ini bahwa ada 4 macam hati manusia itu. Disebutkan tadi, ada yang hati orang mukmin adalah bagaikan pedang yang terbuka dari sarungnya, baru diasah kan mengkilat. Dia siap untuk dipakai untuk berkhidmat. Dia siap kapan saja diminta waktu, kehormatannya, tenaganya, pikirannya, uangnya untuk berkorban, dia siap. Entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia punya, pokoknya siap untuk berkhidmat bagi agama. Tapi yang hatinya terselubung dalam sarung dan diikat kencang, orang kafir itu tidak mau berubah dia. Nggak mau meninggalkan kekafirannya, tidak pula mau menerima apa yang baru datang yang baik. Lain lagi munafik. Dia itu gelap. Mau ke sana ke sini terserah. Dia mau ambil untungnya. Ada lagi yang keempatnya adalah campuran tadi itu. Ada nifaknya, ada munafiknya, ada pula imannya di sana. Bahkan digambarkan dia itu bagaikan koreng. Tahu kan kita koreng itu? Ya, kalau sudah koreng, di dalamnya ada nanah, membusuk, udah rasanya sakit kalau kebentur. Kemudian juga tidak sedap baunya itu.
Inilah keadaan 4 macam hati manusia. Manusia. Nanti kita bisa lihat diri kita sendiri. Kita berada di mana. Bahkan di dalam 17 ayat Al-Baqarah ketika Huzur Khalifatul Masih ketiga meminta kepada kita untuk mempelajari dan menghafal 17 ayat Al-Baqarah. 17 ayat pertama dari surah Al-Baqarah itu terkandung ada 3 macam sifat manusia. Yaitu sifat orang mukmin, sifat orang kafir, sifat orang munafik. Itu kita tidak akan keluar dari 3 itu. Silakan cari di mana terdapat tanda-tandanya, itu kita di sana pada diri kita ada. Tentu kita ingin ada nomor 1. Baik Pak, jadi dari penjelasan Bapak tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kolbun atau jenis hati manusia itu ada 4 macam ya Pak. Yang pertama itu adalah hati yang bersih, bagaikan pedang yang terhunus dari sarungnya begitu Pak. Yang mana pedang ini seperti pedang yang baru diasah, yang penuh dengan kilatan-kilatan, siap untuk berkhidmat kapanpun, saat apapun begitu ya Pak. Dan yang kedua adalah hati yang terselubung gitu, terselubung di dalam sarung. Yang mana hati ini adalah hati orang kafir ya Pak. Hati orang kafir yang mana mereka tidak siap untuk berkhidmat, hanya diam saja, tidak menerima kebenaran. Dan bagaimanapun keadaan kita untuk menjelaskan, bagaimanapun penjelasan kita kepada mereka, mereka akan tetap menolak begitu ya Pak. Lalu hati yang ketiga adalah hati yang gelap. Hati yang gelap ini adalah hati orang munafik ya Pak. Betul. Ya mereka akan menerima keuntungannya aja, tapi ketika ditawarkan untuk berkorban, berkhidmat, mereka akan menolak begitu ya Pak. Ya. Lalu yang terakhir adalah hati yang bengkok. Nah hati yang bengkok ini adalah hati campuran ya. Yang tadi Bapak telah katakan bahwa seperti koreng atau luka yang di dalamnya ada nanah, ada darah, campuran. Yang mana mereka memiliki keimanan dan juga kemunafikan begitu ya Pak. Baik Pak, dari penjelasan-penjelasan ini apakah ada keterangan lain yang terdapat di dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 21 ini yang ditulis oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani Pak? Ya, jadi di dalam tafsir ini Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu menjelaskan kandungan dari ayat ini adalah sebagaimana dari awal sudah kita bahas, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya kadul barku yahtapu absaruhum kullama ado'alahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini adalah klimaksnya menggambarkan bagaimana keadaan hati, keadaan iman, keadaan orang-orang munafik, orang kafir. Itu semuanya ada digambarkan dalam ayat ini. Di mana bagi orang munafik bahwa apabila Islam sedang berjaya, sedang bagaikan kilat yang menyinari, dia ikut sama-sama. Tapi begitu datang kilat yang menyambar dengan tuntutan pengorbanan, dia mundur ke belakang, tidak mau. Nah, orang-orang kafir beda lagi. Dia tidak ada mau baik, mau jelek, pokoknya dibungkus bagaikan pedang yang di dalam sarung tadi itu, diikat kencang. Kebaikan tidak bisa masuk, kekafiran pun tidak bisa keluar. Ya seperti itu aja dia terbenam. Orang munafik beda lagi, dia cari untung apa, bagi mereka untung di sana ikut ya. Nah ada lagi yang orang yang keempat itu adalah bahwa iman ada, tapi munafik pun ada pula, tercampur seperti koreng yang antara nanah dengan darah seperti itu. Nah ini gambaran-gambar seperti ini digambarkan di dalam ayat ini. Tetapi ujungnya Allah tadi berfirman dalam ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu apa yang dia inginkan. Intinya adalah terserah orang munafik mau bagaimana, terserah orang kafir mau apa perbuatannya, juga orang jenis yang ketiga adalah orang yang hatinya tertindih bengkok, silahkan. Tapi Islam akan menang dan jaya. Inilah bukti yang telah terjadi ketika baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, sehingga seluruh orang Mekah dan Madinah pada ujung-ujungnya adalah semua baiat. Kan semuanya minggir, yang kafir pergi dari sana, yang munafik pun semuanya tidak ada. Tinggal orang mukmin. Kemenangan ini
zaman sekarang pun diperjuangkan kembali di dalam jemaat ini. Bagaimana di dalam jemaat kita ada juga tanda-tanda seperti itu dengan sendirinya akan minggir semua. Jadi pada umumnya mulanya ya kumpul ketika cahaya terang, semua kan kumpul bagaikan laron. Tapi ada yang kecemplung, ada yang kebakar, tapi ada yang selamat. Nah inilah gambaran-gambaran semua mengenai ayat ini adalah menggambarkan perihal keadaan orang-orang di masa itu, dan ini pun berlaku di masa yang akan datang, dan terus memang Allah Ta'ala menyediakan tinggal kita sebagai manusia memanfaatkan tidak seruan agama yang benar, karena Islam dan Al-Quran adalah yang terakhir. Agama tidak akan ada lagi, dan syariat pun tidak akan ada lagi, sampai kiamat nanti. Inilah jalan yang paling benar, yang harus kita ikuti. Tidak ada agama lain yang akan sampai kepada akhir dunia ini, dan tidak ada syariat lagi kecuali Al-Quran. Jadi apa? La raiba fihi hudalil muttaqin. Nggak ada keraguan di dalamnya, dan harus kita amalkan dan kita ikuti. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasannya. Akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang berkenaan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-22. Ya, Pak. Jazakumullah sekali lagi Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan Al-Baqarah ayat 21 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.